Haleluya Jesus. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah segala-galanya untuk kami ya Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan kami ya Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, Engkau datang menghibur kami. Oh haleluya Jesus. Haleluya, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah sumber jawaban bagi setiap kami. Engkaulah sumber jawaban segala persoalan masalah kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu ya Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Kasih kami kepada Engkau belum seberapa ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Untuk belajar untuk mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Melebihi dari segalanya ya Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami iman kami ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan hidup kami tidak goyah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan senantiasa kami boleh bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh ada Tuhan. Tuhan karena kebetulan Tuhan Yesus. Kami ada, kami boleh hidup. Itu semua karena anugerah daripada Engkau yang Kau berikan untuk kami ya Tuhan. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Di saat kami jauh daripada Engkau Tuhan, namun Engkau selalu dekat untuk kami. Di saat kami lemah, Engkau selalu datang Tuhan untuk menghibur kami ya Tuhan. Engkau selalu senantiasa mengetuk pintu hati kami ya Tuhan, agar pintu hati kami selalu terbuka untuk Engkau ya Tuhan. Kami izinkan kuasa Roh-Mu Tuhan masuk dalam hati kami, bekerja dalam hidup kami, bekerja dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan kuasa Roh-Mu Tuhan bertata dan bertata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan bukan kami lagi, melainkan kuasa Roh-Mu Tuhan yang bekerja luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apakah kami harus membalaskan kasih-Mu ya Tuhan? Dengan apakah kami harus membalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain memuji dan memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama Engkau saja ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Yesus pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk senantiasa mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan, selalu senantiasa merendahkan diri bawah kaki-Mu ya Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat peliharaanmu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami. Inilah hidup kami Tuhan. Hidup kami Tuhan, kami letakkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau telah melukiskan kehidupan kami Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan bagi setiap pribadi kami. Karena rancangan Engkau ada rancangan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami tahu Tuhan Yesus, tidak ada satu oknum pun manapun Tuhan yang dapat merubah kehidupan kami dalam tangan kuasa Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau izinkan itu terjadi. Itu semua Tuhan ada maksud daripada Engkau Tuhan, supaya kami belajar akan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajaran kami ya Tuhan, untuk senantiasa untuk menghargai pengorbanan dan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus, ajar kami ya Bapa, sehingga Tuhan kami boleh belajar untuk senantiasa Tuhan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Saat kami rindu untuk firman-Mu Tuhan, pakailah lidah bibir hamba-Mu Tuhan seturut kehendak-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu dengan urapan yang khususnya daripada Engkau Tuhan. Demikian jemaat-Mu Tuhan Yesus, kami urapi Tuhan dengan urapan yang dahsyat daripada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kami pun Tuhan boleh diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan kami dalam salib-Mu ya Tuhan, dan bungkusi setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Bentengi kami dengan malaikat-malaikat surgawi ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada satu orang Tuhan Yesus yang tidak sedang Tuhan untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat itu Tuhan kami satu hati. Kami ikat kuasanya, kuasa-kuasa roh-roh jahat, kuasa-kuasa roh-roh orang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami satu hati. Kami ikat kuasa-Mu, kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak keluar dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau yang ambil alih Tuhan dalam pola pikir kami, hati kami, pikiran kami Tuhan.
Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja berkarya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. 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 Haleluya. Sekalipun kita yang sedikit ini, kita harus bersemangat. Amin. Harus penuh dengan semangat, harus penuh dengan sukacita. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau kita ada di pihaknya Tuhan, siapakah lawan kita? Saya katakan tidak ada yang bisa melawan saudara dan saya. Karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Amin. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Mari saudara kita hari ini. Tema hari ini adalah tak mudah untuk memahami jalan-jalannya Tuhan. Haleluya saudara. Oke, kita buka firman Tuhan. Terdapat di kitab Mazmur pasal 25 ayat 10. Tak mudah untuk memahami jalannya Tuhan, tapi kita mau belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Kehidupan kita ini selalu diatur oleh Tuhan, selalu dibimbing Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita jauh daripada Tuhan, Tuhan selalu menarik kita untuk supaya apa? Supaya kita lebih mendekat kepada Tuhan. Bukannya semakin hari semakin jauh. Itulah karyanya Tuhan. Oleh sebab itu kita baca firman Tuhan di Mazmur, kita Mazmur pasal 25 ayat 10. Di situ dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Haleluya. Di situ kita katakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Apa janjinya Tuhan bagi saudara dan saya? Halo? Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan janji akan memberkati setiap kita. Tuhan berjanji akan memelihara hidup kita. Itu janjinya Tuhan. Makanya kita berpegang teguh akan peringatan-peringatannya. Jika kita diperingati, kita jangan bosan. Halo? Jika kita ditegur, kita jangan menghindar dari hadapannya Tuhan. Itu teguran Tuhan kadang-kadang keras. Ya, seolah-olah kita tidak mampu, seolah-olah kita mau menghindar dari hadapan Tuhan. Benar saudaraku, kok hidup ini susah, kok ini hidup ini berat. Kayaknya udah gak sanggup lagi. Untuk apa saya hidup? Kadang-kadang orang udah putus asa. Seperti itu. Untuk apa aku hidup di dunia ini? Biar lebih cepat dipanggil Tuhan. Kadang-kadang orang kadang putus asa, lebih baik cepat dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Tuhan punya rencana. Tuhan memproses saudara untuk kita supaya kita lebih hari lebih dekat mengenal akan Dia. Ya, supaya kita kuat. Sehingga kita tetap kuat. Kalau tidak ada pencobaan, tidak ada masalah dalam kehidupan saudara, kita tak akan tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tidak pernah tahu. Benar saudaraku, akhir-akhir ini Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, ya, bagaimana kita bisa mengatasi masalah. Coba, kalau kita nggak bisa mengatasi masalah, berarti Tuhan nggak ada pihak kita. Tuhan izinkan itu supaya kita mengerti bagaimana kita libatkan Tuhan, supaya kita bisa mengatasi setiap persoalan permasalahan yang datang di dalam hidup kita. Kalau orang dunia, ujung-ujungnya apa? Apalagi hidup dalam rumah tangga, pasti cerai. Ekonomi udah anjlok.
Tidak ada di titik nol, pasti ujung-ujungnya apa? Diajak cerai. Kalau kita lihat banyak artis sekarang itu banyak yang cerai, saudara. Baru berapa tahun udah cerai. Ya. Makanya kita anak-anak Tuhan nggak seperti itu. Tuhan mengejarkan kita supaya kita memahami bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bercerai itu bukanlah solusinya, bukan. Kan nggak bisa ditukar tambah. Nggak bisa, betul, nggak bisa ditukar tanpa, bener. Itu karena udah pilihan. Ya. Kadang-kadang saya bertanya sama istri saya, kenapa sih kamu mau nikah sama saya? Ya saya bertanya gitu loh. Karena nggak ada lagi. Benar saudara, saya kadang-kadang curhat. Kenapa kamu mau? Kalau kamu nggak mau saya juga nggak bakalan mau, saya nggak bisa maksa. Nah iya, itu kan ada pertanyaannya. Dia bilang kadang-kadang jawaban dari gembala sini katanya karena itu udah musibah. Musibah apaan? Kadang-kadang ibu bilang musibah apaan? Saya bilang kita nggak bikin musibah seperti itu. Karena udah kasus enggak, saya bilang itu salah, saya bilang gitu. Kenapa? Ya udah mau bilang apa? Katanya sudah jadi gugur. Ya udah. Dan dia juga tanya. Nah, dan tahu saya orang-orang daya kenapa ngomong sama saya? Saya bilang bukan masalah lihat orang daya atau apanya, saya bilang gitu. Ya masalahnya udah pilihan. Kan saya minta sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan bilang apa? Aku akan beri yang terbaik untuk engkau. Ya saya kan tanya, kalau kamu jawabnya oke, ya udah, nggak ada masalah. Ya, siap kan gitu kan? Mau nggak? Saya kan tanya ke dia, ya mau nggak kamu nikah sama saya? Nah itu, saya tanya. Dia bilang mau, ya udah. Kapan? Nah kan udah tinggal tangan mainnya. Kalau dia bilang nggak mau, saya belum siap, ya udah nggak ada urusan. Berarti belum tentu jodoh kan gitu kan? Ya seperti jangan kita memaksakan. Ya, minta sama Tuhan. Yang masih lajang-lajang minta sama Tuhan. Ya minta Tuhan. Di mana tulang rusuk saya? Bilang sama Tuhan. Tuhan di mana tulang rusuk saya? Itu Tuhan kasih yang terbaik. Itu aja Eli. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Benar saudaraku. Minta sama Tuhan. Supaya apa? Di kemudian hari nggak bakalan kecewa, nggak bakalan putus asa. Ya, kalau kemauannya kita memaksakan diri, hati-hati. Ya, bisa itu akan terjadi. Oh haleluya. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Coba kita dibuka lagi. Ya, di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. 8 ke 3. Nah, oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Stop dulu. Di situ katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Artinya saudaraku, setiap kita udah ada rancangannya Tuhan bagi kita. Kadang-kadang kita punya kehendak seperti itu, belum tentu. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita, kehendak diri sendiri, bukan kehendak Tuhan. Namanya di situ dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Halo, kadang-kadang kita yang maunya instan, minta sesuatu maunya instan, langsung ada. Nggak bisa seperti itu, saudaraku. Nggak bisa seperti itu. Kita Tuhan mau belajar kita supaya kita di Tuhan melatih kita supaya kita apa? Supaya kita memperoleh sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Bisa aja ya secara instan juga bisa, tapi nggak segampang itu. Ya, ada kata ketentuan. Ya, bisa langsung dijawab langsung, bisa tidak kan gitu. Nah, di situ sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Oh, haleluya. Kadang-kadang kita ingin jalannya seperti ini, nggak bisa. Itu karena kehendak kita. Ya. Kita mau jalannya, mau kemana? Oh, mungkin Tuhan udah izinkan ya kita mau jalan di situ. Belum tentu, saudaraku. Di situ jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Makanya kita segala sesuatu harus pakai hikmatnya Tuhan, pakai firman-Nya Tuhan. Ya, kita hidup di jalan-jalannya Tuhan. Haleluya. Di ayat ke-9. 3, 2, 1. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Haleluya. Setiap kita boleh punya rancangan, boleh rencana, kita serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Iya, kita serahkan.
Kita butuh apa, kita perlu apa. Ya, tadi pujian katakan, di saat kita bersyukur, Tuhan memberkati. Itu loh. Iya. Di saat kita berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Di saat kita perlu Tuhan, Tuhan ada. Jangan bilang, oh Tuhan udah jauh daripadaku. Yang membuat saudara jauh dari Tuhan adalah hati kita sendiri. Yang membuat kita jauh daripada Tuhan itu hati kita. Hati kita mau nggak berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Kadang-kadang manusia maunya udah pikir jalannya sendiri. Ya udah, Tuhan izinkan. Maunya jalan kamu ya silakan. Nah, Tuhan katakan jalanmu bukan jalanku. Hati-hati saudaraku, kita harus minta keputusan dari Tuhan. Jangan kita memakai dan kekuatan kita. Jangan kita memakai dengan pola pikir kita. Pola pikir kita itu kecil, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, tetapi kita harus jalan seiring maunya Tuhan, dengan jangan maunya kita. Kalau kita maunya jalan kita, baru bisa-bisa masuk jurang. Hati-hati. Iya, jalan kita itu nggak selalu mulus. Ya, tetapi kalau kita izin sama Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Haleluya. Oke, yang pertama adalah rendah hati. Ya. Tak mudah untuk memahami jalan Tuhan. Nah, saudara untuk belajar untuk memahami jalannya Tuhan, poin pertama adalah harus rendah hati. Kamu orang rendah hati Tuhan pelihara loh. Ya, orang yang rendah hati Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Coba orang yang sombong, orang yang congkak, wah Tuhan abaikan. Oh, Tuhan lempar. Seperti itu. Makanya kita jadi anak-anak Tuhan harus penuh dengan rendah hati. Coba kita ya. Nah, di situ yang katakannya ayat kembali ke Mazmur ya. Mazmur 25 ayat 9. Coba Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ayat 9. Iya. Kita baca sama-sama. 3 2 1. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Artinya saudaraku, orang yang mau merendahkan diri, orang yang mau diajar oleh Tuhan. Halo, kita ini kalau udah dipanggil oleh Tuhan, mari kita mau diajar oleh Tuhan. Diajar apa? Firman-Nya. Ya, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Artinya apa? Segala rahasia firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang rendah hati, orang yang takut akan Dia, orang yang hidup berkenan kepadanya. Itu diajarkan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Ya, ayat 12 pada Mazmur ayat 12, coba ayat 12. Ayat 12. Oke, kita baca sama-sama. 3 2 1. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalannya harus dipilihnya. Haleluya. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan kasih jalan. Amin. Tuhan kasih jalan, Tuhan menunjukkan jalannya kepadanya, orang yang pilihnya. Ya. Coba kalau kita orang yang sombong, orang yang congkak, waduh, ke jurang. Pasti ujungnya pasti jurang. Karena apa? Dia nggak mau diajar, dia nggak mau diatur, dia nggak mau dibimbing. Itu yang berbahaya. Makanya kita anak-anak Tuhan mau diatur dan mau dibimbing, mau ditegur dan mau dihajar. Yang ayat ke-13, 3 2 1. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Intinya, orang yang kau rendah hati pasti Tuhan pelihara. Bukan cuma kita loh, anak cucu kita juga dipelihara. Halo, bukan cuma kita, anak cucu kita dipelihara. Kalau kita hidup berkenan kepadanya. Ayat yang ke-14, 3 2 1. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian diberatakannya kepada mereka. Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita bergaul karib dengan Tuhan? Caranya adalah kita berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah caranya Tuhan. Kita mau dibimbing dan kita mau diatur. Supaya apa? Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan memberkati setiap kita, orang yang takut hidup akan Dia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, ya, mengenalnya dengan sungguh-sungguh. Coba di Hosea, Hosea pasal 6. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama.
3, 2, 1. Mari. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan mendatang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Di situ katakan marilah kita mengenal Tuhan dengan berusaha sungguh-sungguh berusaha. Harus ada usaha, jangan kita malas-malasan mencari Tuhan. Kadang-kadang orang udah kenal Tuhan, udah males, udah bosan. Nggak seperti itu. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi mengenalnya, ya. Yang pasti muncul seperti fajar. Wow. Kalau orang kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti Tuhan izinkan kok. Tuhan izinkan kita untuk bertemu dengan Dia. Caranya apa? Menyembah, memuji, memuliakan. Itu loh. Ya, buka hati untuk Tuhan. Kalau kita buka hati kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Oh, air mata tuh udah nggak bisa tahan, nggak bisa bendung. Ya, kalau Tuhan udah jamah, luar biasa. Hati itu terasa aman, damai, tentram, sukacita. Itu loh saudaraku, yang Tuhan izinkan seperti itu. Yang Tuhan inginkan dari segi kehidupan kita ya seperti itu. Ya, kita harus Ya pasti muncul seperti fajar yang akan datang kepada kita seperti hujan. Nah, urapannya seru. Tuh terasanya. Benar-benar kalau dari urapi udah jamah Tuhan. Benar-benar nggak bisa bertahan saudara. Nggak bisa bertahan, kita akan selalu mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita buka lagi di Yakobus 1. Ya. Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Apa kata Yakobus? Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Iya. Oke. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yang 18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Mau nggak kita menjadi anak sulungnya Tuhan? Pertanyaannya, mau nggak jadi anak sulungnya Tuhan? Jadi anak sulung Tuhan itu nggak gampang loh saudaraku. Tuhan pilih, Tuhan pilih. Kau mau jadi anak sulungnya Tuhan? Mari kita berusaha sungguh-sungguh selalu senantiasa mencari wajahnya Tuhan. Itu menjadi anak sulungnya Tuhan. Anak sulung itu anak kesayangannya Tuhan. Jadilah anak kesayangannya Tuhan. Ya, kalau kita menjadi anak kesayangan Tuhan, pada saat kita memuji Tuhan, langsung urapan itu turun. Jangan salah. Benar. Minta sama Tuhan, makanya kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh, serius sama Tuhan. Kalau kita serius sama Tuhan, Tuhan juga lebih serius lagi sama saudara saya. Kalau kita nggak serius sama Tuhan, ya bodoh wae, kata orang Jawa. Ya sama aja kan. Intinya apa? Kita harus serius, lebih sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Yang keempat, ya, Allah turut bekerja. Ya, kita buka di Roma 8 ayat 28. Ya, supaya kita memahami jalannya Tuhan. Ya, Allah turut bekerja. Di kitab Roma 8 ayat 28. Ayat 28. Turunan lagi, oke. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Ini kita punya rencana nggak di dalam Allah? Setiap kita udah dipanggil Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan itu apa? Rencana yang indah bagi kita. Rencana Allah itu indah bagi kita loh, jangan salah. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana kita mengasihi Dia? Ya, datang ke bawah kakinya Tuhan. Itu artinya kita mengasihi Dia. Ingat, itu cuma ngomong. Ya, datang dulu ke bawah kakinya Tuhan. Naikkan pujian, naikkan doa, haleluya, naikkan syafaat. Itu loh yang Tuhan mau, seperti itu, ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Oh, haleluya. Jangan salah, setiap kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Udah ada di rencananya, udah dilukiskan. Hidup kita tuh digambarkan. Ya. Maunya apa? Tuhan udah susun semuanya. Tinggal kitanya mau terima atau enggak, itu loh. Ini sekarang tergantung kitanya, bagaimana kita menerimanya. Ya. Bagaimana kita caranya untuk supaya itu Tuhan itu selalu senantiasa ada di dalam hidup kita. Nah itu caranya kita nih, cara kita gimana gitu. Kita harus, cara pertamanya itu yang saya katakan tadi, ya datang kepada Tuhan. Jangan kita menghindar dari hadapan Tuhan. Ya, yang bilang besok masih ada waktu, Tuhan bisa seperti itu, jangan. Ya. Mumpung masih ada waktu, datanglah kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan memakai hidup saudara lebih dahsyat, lebih luar biasa. Maka yang Tuhan inginkan adalah serahkan diri. Kunci pertama adalah serahkan diri. Memang awalnya memang serahkan diri apa sih? Saya kadang-kadang nggak tahu. Tuhan, hanya saya berserah aja lah, maunya Tuhan apa? Saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Hanya kita yang berserah. Saya hanya Tuhan, saya berserah aja lah. Apa maunya Tuhan? Ya seperti itu, saudaraku. Ya, nanti Tuhan yang bekerja, bukan kita lagi. Halo, dulu emang saya sering sampaikan. Emang dulu saya bisa bawa firman Tuhan, nggak tahu, nggak bisa. Emang saya punya niat untuk jadi hamba Tuhan, sama juga Pak Haji juga punya niat jadi hamba Tuhan. Nggak ada. Saya punya rencana untuk jadi cita-cita saya itu aja jadi pengusaha. Iya, seperti itu jadi pengusaha. Dia nggak punya rencana, nggak punya rencana, nggak ada di pikiran. Ya, itu oleh sebab itu mari kita serahkan. Tuhan yang minta serahkan hati. Maunya Tuhan seperti apa? Gitu. Ya. Serahkan aja kepada Tuhan. Ya. Tuhan lebih tahu. Karena Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu dari segala-galanya dan kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tuhan tahu. Ya. Maunya kita apa? Tuhan nggak tahu. Hidup kita seperti apa? Tuhan nggak tahu. Oleh sebab itu mari kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Ya. Memang untuk tak mudah untuk memahami jalannya Tuhan. Perlu untuk supaya mudah memahaminya, kita perlu kasihnya Tuhan. Kita perlu, saudara. Kalau kita tanpa kasihnya Tuhan, kita nggak bakal tahu, saudara. Jalannya Tuhan seperti apa. Ya kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan, itu ayatnya seperti menegur. Iya menegur. Mengajar, artinya mengajar supaya kita tahu memahami jalannya Tuhan. Gitu loh. Jalannya Tuhan seperti ini, gitu loh. Jangan kita ingkari dan jangan kita menghindar. Kalau kita dinasihati, kalau kita ditegur, jangan kita minggat. Kebanyakan orang-orang kalau udah ditegur, udah dinasihati nggak terima, minggat, out, goodbye gereja, dadah, cari gereja lain. Bodoh wae, di gereja sana juga sama. Pasti tegur lagi, waduh gereja sini jangan menyinggung lagi persoalan saya, nyinggung lagi hati saya. Waduh sakitnya di mana-mana. Ya seperti itu. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi anak Tuhan, itu harus benar-benar disentil. Mau disentil. Waduh, memang teguran Tuhan kadang-kadang sakit, nggak enak. Bener. Kadang-kadang saya ngomong jujur, dulu saya itu di sini juga sama. Waduh, saya rasanya nggak, kok hidup ini kok susah amat, hidup gue ini berat amat, kok orang dunia hidupnya enak banget. Ya, ngomong kasarnya apa? Dengar kiri kanan ngomong joroknya nggak ketahuan. Enak banget ini kalau udah ngomong jorok dikit aja udah ditegur sama Tuhan. Bener, nggak salah itu. Dulu saya sampai putus asa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau lagi berdoa, saya nggak mau lagi di gereja, saya mau ada di aja lah, udah mau jadi orang biasa-biasa aja seperti itu. Ini benar saya seperti itu. Tapi ternyata di balik itu bukan hari tambah enak hidup saya, tambah susah, di hati nggak tenang, kemana-mana nggak tenang. Kok jalan sini kayak nabrak tembok, ke sana jalannya buntu, nggak ada jalan untuk keluar. Apa ini seharusnya bagaimana di kata saya gitu? Di pikiran itu nggak ada yang ini, pokoknya pikiran itu kosong. Benar, saya nggak bohong, benar. Itu terjadi buat saya. Nah di situ saya ujung-ujungnya itu hampir kurang lebih ada setengah tahun saya seperti itu. Hidup nggak ada sukacita, hidup nggak ada damai sejahtera. Ujung-ujungnya saya ambil keputusan, Tuhan, saya kembali kepada Engkau. Saya nggak mau seperti orang Farisi.
yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Sampai seperti itu kan, seperti itu saya ngomong seperti itu, Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Ujung-ujungnya apa? Saya berdoa di situ, Tuhan langsung, waduh, urapan surga dahsyat luar biasa. Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Itu loh, pengalaman saya sama Tuhan seperti itu. Ya, nggak bisa menghindar dari Tuhan, nggak bisa, nggak enak, benar sakit, rasanya sakit, benar. Sakitnya tuh, orang kita tuh rasanya tertekan, ya, batin tertekan. Itu waktu itu belum ada kalau nggak salah, belum ada kayaknya dia belum ada. Itu benar-benar selalu rasanya sakitnya luar biasa. Makanya saya bilang, Tuhan saya mau kembali dalam rencana-Mu Tuhan. Apa yang Kau inginkan dari hidup saya. Dari situlah saya menangis dan menangis. Benar. Itulah karya Tuhan. Saya masih ingat itu. Karyanya Tuhan itu luar biasa. Makanya setiap ada persoalan, jangan kita berserah Tuhan. Ampuni saya, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti akan pulihkan. Ya. Tuhan pasti akan pulihkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedikit pun, tidak pernah. Dan selalu ada. Tuhan selalu membela anak-anaknya. Apalagi kita ciptaannya yang ditebus dengan darahnya sendiri. Ya. Makanya firman Tuhan katakan tidak ada satu pun yang dapat merebut kita dari hadapan Tuhan. Tidak ada. Ya. Karena Tuhan di pihak kita, Tuhan selalu membela kita. Sekalipun kita bejat kayak apapun, Tuhan tetap bela. Asal kita mau bertobat. Ya. Asal kita mau bertobat, kita mau kembali rencananya Tuhan. Kita bukannya menghindar. Ya, kebanyakan orang udah putus asa, udah kecewa, udah menghindar. Dia nggak peduli lagi apa kata Tuhan, nggak peduli lagi akan Tuhan. Itu yang berbahaya. Ya, hidupnya bukan enak. Benar. Ada banyak teman-teman saya juga dari dulunya dia juga hamba Tuhan juga pernah seperti itu. Apa? Dia bilang apa lebih enak ngajar di hamba Tuhan kayak gitu. Seperti itu ada yang seperti itu. Nggak tahu sekarang kehidupannya seperti apa, saya nggak tahu. Ya, katanya nggak beban kayak gitu. Bukan masalah beban, masalah panggilan, mau atau tidak. Mau atau tidak, siap nggak kita dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita siap dibentuk oleh Tuhan, Tuhan akan pakai kita. Tuhan akan pakai ya, setiap kita. Tuhan tidak pernah menganggap kita rendah di hadapannya. Tidak. Justru oleh sebab itu kita mau merendahkan diri, Tuhan angkat. Kalau orang yang merendahkan diri bawa ke kita, Tuhan angkat. Jangan kita memakai dengan kebiasaan kita, kepintaran kita. Kepintaran dan kebiasaan ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena apa? Kepintaran adalah sama dengan kebodohan bagi Allah. Kepintaran manusia adalah kebodohan bagi Allah. Makanya kita yang manusia nggak ada yang pintar. Ya. Tapi Tuhan yang memberi kita pintar ada. Ya. Tuhan yang memberi kita pintar ada apa? Memahami akan firman Tuhan, memahami jalan-jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Nah, haleluya. Yang terakhir, ya, mengasihinya dengan segenap hati. Haleluya. Matius, kita buka Matius. Untuk kita memahami jalan-jalan itu kita harus mengasihinya dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Di kitab Matius pasal 22 ayat 37 dan 40 sampai 40. Matius ayat 20 pasal 22 ayat 37. Oke, lagi ya. Kita baca sama-sama pelan-pelan. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Makanya Tuhan ajarkan supaya kita mengasihinya. Dengan apa? Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Ya. Supaya apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih lagi mengasihi kita. Haleluya. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, waduh bahaya saudara. Ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan, bahaya hidup kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, 38. 3, 2, 1. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Di situ ada katakan kasihilah sesamamu. Jangan ada musuh di antara kita.
Amin. Haleluya. Kalau ada musuh pun kita harus minta ampun, minta maaf. Amin. Karena kita sesama anggota keluarga Allah. Amin. Kita bukan orang lain. Kita ini biji matanya Tuhan. Amin. Ya, biji matanya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, ya, kadang-kadang saya berpikir gini loh. Saya punya biji mata, itu biji matanya Tuhan. Bagaimana cara kita memandang? Ingat, saudara dan saya adalah biji matanya Tuhan. Bagaimana cara kita memandang? Harus gunakan mata hati-hati. Jangan kita gunakan mata itu sembarangan. Kenapa? Mata kita itu matanya Tuhan. Melihat, ya. Di situ katakan, dan hukum yang kedua ya sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus siapapun tetangga sekalipun yang hubungan dengan Tuhan, kita harus mengasihi. Amin. Jangan kita ada permusuhan. Benar saudaraku, kita harus kalahkan itu kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Benar saudaraku, saya banyak punya kesaksian itu kayak istri saya. Kadang-kadang saya bilang ke dia, ada orang yang jahat sama kamu, saya bilang kamu jangan baikin dia, baikkan sama dengan dia, baikkan sama dia. Ujung-ujungnya pasti dia baik saudara. Benar. Dulu, masuk YouTube saya nggak mau ngomongin. Benar saudaraku. Iya, ada yang ngomong itu, ngomongnya nggak karu-karuan. Kamu ampuni dia, baikkan dia. Benar-benar. Ujungnya ya baca teman. Tadinya waduh, bencinya kayak apa? Apalagi bencinya. Iya, benci saudaraku semuanya. Tetapi sekarang jadi baik saudara. Itu karena apa? Karena perbuatan kita. Kita nggak punya hak untuk pembalasan dari miliknya Tuhan. Amin. Pembalasan dari miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Haleluya. Yang terakhir 40. Yang ayat ke-40. Ya. 3, 2, 1. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh keutamaan dan kita para. Haleluya. Kiranya Tuhan berkati. Saya tidak akan meredakan firman Tuhan. Haleluya. Saya undang musik maju ke depan.